Jemaat Komisi Dewasa GKI Gunsa ataupun dari gereja lain, selamat datang dalam acara bincang-bincang Komisi Dewasa GKI Gunung Sahari Jakarta dengan tema kecil yang berdampak, bijak bertoleransi. Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, selamat memasuki masa Advent. Dan terima kasih buat yang sudah hadir tepat waktu. Nih saya lihat wajah-wajah yang memang mau on-site maupun online, ya memang selalu on time ya begitu. Dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu setelah hampir ya, aduh nggak berasa kita udah mau 2 tahun loh terpisah jarak seperti ini dan harus terbiasa dengan kondisi sekarang ini. Bapak Ibu, acara akan berlangsung kurang lebih 1 jam 45 menit dan saya Lina Cindra akan menemani Anda sebagai MC sekaligus moderator acara ini. Mari kita lihat alur acara yang ada, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memprediksi bila nanti ada kegiatan lain gitu ya. Kita akan mulai dengan pembukaan, lalu ada paparan narasumber selama setengah jam. Setelah itu sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau narasumber tunggal kita memaparkan sharingnya, kalau sudah ada pertanyaan silahkan untuk taruh di fitur chat seperti itu ya. Jadi diketik dengan pertanyaan yang singkat dan jelas. Dan selain itu juga Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan. Jadi pada saat sesi tanya jawab dibuka, karena lumayan 45 menit, memang waktu yang cukup panjang oleh panitia sediakan, Bapak Ibu juga bisa raise hand menyatakan secara lisan ya, jadi bisa open mic dan open cam. Dan setelah itu kita tutup dan kita harapkan acara ini bisa kelar pukul 2.45. Nah, baik, semua sudah makan siang ya. Dan saya harap juga Bapak Ibu bisa bersama-sama kita berpartisipasi di acara ini. Caranya bagaimana? Tolong diperhatikan. Selama acara, audio Bapak Ibu otomatis akan di-mute oleh panitia. Begitu ya, agar tidak tumpang tindih suaranya seperti itu. Dan juga kalau sesuatu dan lain hal mungkin kepencet, nggak sengaja atau bagaimana, tolong di-mute sendiri gitu ya selama acara. Kecuali saya sebagai moderator ataupun pengurus memang mempersilahkan Bapak Ibu untuk open mic atau bersuara. Dan yang kedua, gunakan fitur chat untuk berbincang. Silakan saling sapa di sini, mau ngucapin selamat siang, selamat memasuki minggu Advent, atau nanya kabar, nanya harga masker berapa, gitu ya. Itu dipersilakan juga di sini. Dan juga kalau ada masalah, mungkin kendala, kok saya nggak kedengeran, kok tampilan share screen-nya saya nggak bisa lihat, nah itu bisa taruh di chat. Nanti panitia akan coba bantu Bapak Ibu sekalian. Dan juga tentunya bila ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga, tolong cantumkan nama asli Anda, bukan nama anak atau cucu ya, karena mungkin nggak sengaja kepakai Zoom anak cucu sekolah gitu. Dan juga mungkin masih pakai nama iPhone 13 kah atau Samsung kah gitu. Biar kita bisa saling mengenal dan juga bisa langsung ketahuan siapa yang nanya di fitur chat seperti itu. Dan nanti walaupun mungkin nanti ada lagu dan pujian, biarkan lagu dan pujian itu ada gambar dan juga ada lirik. Bapak Ibu tetap bernyanyi dari tempatnya masing-masing dan suara tetap off seperti itu. Jadi kita bisa lihat acara ini cukup panjang, namun kita akan bikin seru tentunya dengan partisipasi kita semua. Jadi silahkan loh kalau pengen naruh kopi teh di dekat Bapak Ibu atau taruh kacang, mendoan, tahu, tempe goreng ya biar bisa kumpul kayak di warung kopi atau warung tengah. Kalau biasa kita berkumpul sebelum masa pandemi seperti ini, dipersilahkan. Dan setelah ini tentunya kita akan membuka doa agar acara ini bisa berlangsung dengan baik, jaringan internet, juga segala perangkat yang kita gunakan, tim teknis panitia yang bekerja di belakang layar ya, mereka telah mempersiapkan ini dengan sangat baik, dan juga kepada narasumber agar bisa men-sharingkan sesuatu yang bisa mencerahkan kita semua. Saya persilakan kepada Penatua Ibu Sri Mulyaningsih untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, ketika pada siang hari ini Tuhan telah pimpin kami bisa berkumpul di ruang virtual pada siang hari ini bersama-sama dengan Komisi Dewasa dalam acara Bincang-Bincang. Tuhan, semua ini kami sangat bersyukur karena ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kami saat ini boleh berkumpul bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati setiap kami, agar melalui acara ini kami memperoleh berkat, baik itu apa yang harus kami lakukan sebagai jemaat Tuhan, yang harus menyampaikan kasih Tuhan dimanapun kami berada, maupun ketika kami memperoleh tambahan wawasan tentang toleransi, bertoleransi di dalam kami menjalani hidup di negara yang beraneka ragam bangsa dan budaya ini. Bapa, kami saat ini mohon berkat-Mu untuk sambungan internet, juga perangkat yang dipakai oleh setiap kami yang hadir, agar semuanya Tuhan berkati, agar bisa berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada gangguan apapun. Kami berdoa untuk host, co-host, dan juga MC, serta saudara-saudara kami, panitia dan pengurus Komisi Dewasa, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail, dengan dalam waktu yang cukup panjang, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Dan secara khusus kami bersyukur untuk Pendeta Ayub yang sudah hadir berada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami saat ini, yang akan menjadi narasumber sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai Pendeta Ayub sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi dan berkati agar apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, di ruang virtual ini. Biarlah semuanya boleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan acara kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan. Karena kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Penatua Sri Mulyaningsih yang telah membuka dalam doa. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ya, kecil yang berdampak dan bijak bertoleransi, mari kita menikmati satu pujian di mana kita tentunya juga ikut bernyanyi. Ini pujian ini persembahan dari talenta-talenta GKI Gunung Sahari tercinta kita. Dan mereka melakukannya dengan nuansa kedaerahan nasionalisme, dan kali ini mereka selipkan variasi bahasa Dayak di tengah lagu yang sudah cukup friendly ya, maksudnya sudah cukup sering kita dengarkan dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Audio tetap off dan kita bernyanyi bersama-sama dari tempat masing-masing. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah
Mengapa kita pun bersyukur kepada Allah yang kadang gagah, Lautnya bakar, lantainya tinggi, menghijau banur, natai dan lomang. Ia semua diberi guna, Allah kita yang maha kuasa. Ia semua diberi guna, Allah kita yang maha kuasa. Ia semua diberi guna, Allah kita yang maha kuasa. Ia semua diberi guna, Allah kita yang maha kuasa. alangkah indah pagi berhari, bernyanyi cahaya suryanya cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yaitulah berkat Tuhan kepada negara kita, bangsa Indonesia. Bagi yang merindukan traveling selama kurang lebih 2 tahun kita nggak bisa, kiranya klip tadi bisa sedikit menuntaskan rasa kangen kita ya untuk menikmati alam Indonesia. Dan Bapak Ibu, tema kita pada siang hari ini, yakni kecil yang berdampak, bijak bertoleransi, itu memang sesuatu yang sangat penting menurut saya dan juga panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Namun mungkin topik ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu bisa kita dapatkan pada saat khotbah-khotbah di hari Minggu. Jadi kita bersyukur ada acara seperti ini, kita bisa berbincang-bincang dengan waktu yang cukup, dan kiranya Bapak Ibu bisa berpartisipasi juga dalam acara ini walaupun kita terpisah secara jarak, namun Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan nanti di sesi tanya jawab dan bincang-bincang kita setelah narasumber kita memaparkan presentasinya. Bapak Ibu, kita sebagai jemaat GKI ya, Gereja Kristen Indonesia, itu saya ingat perkataan Pendeta Darwin Darmawan, Sekum di Klasis di Sinwil ya, Sinode Wilayah Jawa Barat. Kata Gereja Kristen Indonesia sendiri sudah menunjukkan jati diri kita Bapak Ibu. GKI Kristen Indonesia, Gereja Kristen Indonesia. Berarti kita 100% Kristen dan kita juga 100% Indonesia. Kita 100% warga jemaat gereja, lalu kita juga 100% warga negara Indonesia. Enggak terpisahkan sama sekali. Jadi nama GKI cukup mewakili tema kita pada hari ini. Dan namun sangat disayangkan terkadang di antara kita masih ada minority syndrome atau sindrom merasa minoritas, merasa kecil, siapa saya gitu ya. Mungkin tidak hanya dalam agama namun juga dalam hal etnis. Nah, senang sekali bahwa
presiden kita saat pulang setelah mendapatkan estafet kepemimpinan G20 atau G20, negara-negara G20, beliau sangat menekankan, mendorong kita agar mental inferior, mental sebagai bangsa yang kecil, bangsa yang terjajah tidak hanya dari segi fisik ya, tapi terjajah dari segi pendidikan kah, atau pengetahuan dan sebagainya, teknologi, itu harus segera dihapus seperti itu. Dan Pak Jokowi sendiri juga bagi saya adalah contoh sosok yang tanda petik kecil juga berdampak, karena sekarang beliau juga cukup mendapat nama atau mendapat panggung di negara-negara luar. Demikian juga kita tahu sosok Pak Basuki Cahayapurnama, almarhum Bapak Yap Thiam Hien, dan seorang muda sekarang mungkin yang bernama William Tanuwijaya, seorang pendiri, bahkan sekarang bisa dibilang dia unicorn ya, dengan gotonya sekarang, pendiri Tokopedia, menjadi teladan hidup yang mewakili kaum-kaum minoritas. Ya, ini topik yang asik, maka bidang bina Komisi Dewasa juga telah menghadirkan satu sosok yang kompeten. Saya undang Bapak Pendeta Ayub Yahya yang dari Australia sana ya Pak, tidak perlu paspor, tidak perlu visa, tidak perlu bukti vaksin, nggak perlu karantina untuk hadir bersama kita pada siang hari ini dan sore waktu Aussie. Selamat datang Pak Ayub. Terima kasih Bu Lina. Selamat sore Bapak Ibu. Sore waktu Melbourne ya. Selamat siang waktu Indonesia, waktu Jakarta. Iya. Pak Ayub, thank you ya sudah hadir bersama kita pada saat ini. Dan boleh tahu Pak, kondisi Bapak sehat juga keluarga? Oh iya, baik Bu Lina. Semua baik. Udara sekarang hari ini juga lagi cerah di sini. Oh, mantap. Yeah. Boleh tahu kondisi Aussie sendiri di Melbourne, bagaimana bentuk lockdown-nya atau pembatasan di sana, Pak Ayub? Oh, sekarang lockdown-nya udah diangkat, sekarang udah lebih leluasa ke sana, bahkan masker juga udah tidak wajib gitu ya kalau di luar gitu. Jadi relatif udah hampir seperti biasa gitu, udah hampir seperti biasa. Relatif. Baik. Ya. Berarti kurang lebih sama seperti kita ya di sini juga. Iya. Ya, namun kita tetap waspada ya, dan ya kita juga tetap menyelenggarakan ini secara online, namun ini tidak menjadi masalah. Bapak Ibu, saya perkenalkan profil singkat dari Pendeta Ayub Yahya. Beliau melayani sekarang di St. Andrew Garden Church, Melbourne, Australia, dan pernah melayani di GKI Kayu Putih, Jakarta, dan Gereja Presbyterian Bukit Batok di Singapura. Beliau lulus teologinya di STT Duta Wacana Yogyakarta, dan aktivitas Pak Ayub adalah pembicara di berbagai topik dan penulis sejumlah artikel dan buku, dan beberapa bukunya Anda bisa lihat di sini ada yang berjudul They Live Happily Ever After, Bila Cinta Menyapa, Ngejomblo Itu Nikmat, Menonton Dengan Hati, Penggenapan Pengharapan, dan juga ada yang titik nol gitu. Jadi sangat variatif buah-buah pemikiran Pak Ayub, dan kita juga merasa bersyukur karena Pak Ayub juga bisa bersama kita berbincang-bincang, dan kita dengarkan dulu sharing dari Pak Ayub sehubungan dengan topik kita kecil yang berdampak dan bijak bertoleransi ini. Namun sebelumnya saya ingin ingatkan, selama Pak Ayub men-sharingkan pemaparannya, buah pikiran beliau, bagi Bapak Ibu yang bila sudah ingin bertanya gitu ya pada saat Pak Ayub ngomong sesuatu, kalimatnya yang sangat menggelisahkan Bapak Ibu, dipersilakan bertanya melalui fitur chat ya, dan pertanyaannya tolong singkat dan jelas. Jadi pada saat kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dengan penanya-penanya lainnya. Atau bila perlu Pak, mungkin dicatat begitu ya, bisa dicatat, dan pada saat sesi tanya jawab 30 menit setelah ini, Bapak Ibu bisa raise hand, bisa pakai fitur raise hand ya yang ada di Zoom untuk bertanya secara langsung bila waktu dan kondisi memungkinkan. Dan bagi Bapak Ibu juga agar mengisi daftar hadir yang tersedia secara elektronik, ada link Google Form-nya, nanti panitia akan taruh di fitur chat, Bapak Ibu tinggal klik begitu ya, klik lalu akan muncul aplikasi yang Bapak Ibu tinggal isi. Sangat simpel, sangat sederhana. Nama, kemudian posisi di gereja, dan juga kritik dan saran, masukan dan saran untuk acara ini. Baik Pak Ayub, saya persilakan untuk 30 menit dari sekarang.
Makasih Bu Lina, untuk pengantarnya yang sangat baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu untuk kesempatannya saya boleh, menemani, bukan narasumber sebetulnya kan ini kan bincang-bincang. Jadi kalau bincang-bincang berarti saya sebagai teman aja, teman untuk berbincang-bincang, satu kesempatan yang sangat jarang-jarang, tapi teknologi memungkinkan ini. Tadi pagi saya juga mimpin di, GKI Sudirman lewat lewat GKI Sudirman Bandung ya, lewat lewat online juga gitu. Teknologi memungkinkan, yang jauh itu menjadi dekat gitu. Cuma hati-hati pada sisi yang lain juga teknologi bisa, menjauhkan yang dekat. Saking asiknya kita ngobrol dengan yang jauh-jauh, kita melupakan orang-orang yang di samping kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke topik perbincangan kita, kecil berdampak, bijak bertoleransi ya. Ini yang akan menjadi tema kita. Nah, saya akan mulai dengan membacakan ayat Alkitab. Sebetulnya ayat Alkitabnya, Matius 12 ayat 33 sampai 35, tapi saya bacakan ayat yang 33-nya saja ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, Ibu Bapak, pohon yang baik dikatakan akan menghasilkan buah yang baik. Ya, artinya pohon itu menentukan buah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi baik buruknya buah itu ditentukan oleh kualitas pohon, bukan? Baik buruknya buah itu. Jadi kalau misalnya buahnya buruk, kalau buahnya itu buruk, yang pertama-tama harus diperbaiki ya pohonnya. Ya. Sebab kalau buahnya yang buruk itu yang diperbaiki, hanya buahnya yang diperbaiki, sedang pohonnya dibiarkan tetap begitu, maka ya pohon itu tetap akan mengeluarkan buah yang buruk gitu. Ya, jadi ketika buahnya buruk itu ya pohonnya dong yang diperbaiki. Ya tentu buahnya boleh aja diperbaiki, tapi kalau hanya buahnya, nanti pohonnya ya akan mengeluarkan buah yang buruk lagi. Nah, Bapak Ibu ini kebenaran yang simpel. Ini kebenaran yang sangat sederhana. Ya, kita semua tahulah. Ya tahulah pohon baik mengeluarkan buah yang baik, buah yang baik maka asalnya ya karena pohonnya yang menentukan. Itu hal yang sangat simpel, kita semua tahu. Tetapi dalam kenyataan itu penerapannya itu ternyata nggak sesimpel itu gitu loh Bapak Ibu. Dalam relasi kita di rumah, orang tua dengan anak, dalam relasi kita di gereja, dalam pelayanan atau dalam masyarakat. Ya, antara kita dengan masyarakat tidak sesederhana kedengarannya karena kadang-kadang terbalik-balik gitu. Misalnya gini, contoh supaya lebih jelas, contoh ya, misalnya anak kita nih, ini dalam konteks di rumah supaya kita lebih dekat dengan contoh ini. Anak kita yang besar itu suka kasar sama adiknya, nyubit, mukul gitu loh. Nah, Bapak Ibu perhatikan, perbuatan kasar si anak ini kan buah, betul nggak? Tindakan itu kan buah, bukan pohon, buah. Maka kalau cuma buahnya yang diperbaiki, sedang pohonnya dibiarkan begitu saja, hari ini si anak tuh bisa baik, tapi besok-besok dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Karena buah pohonnya, si anaknya, itu dibiarin gitu. Cuma perbuatannya saja yang diperbaiki. Gitu. Nah, sayangnya justru ini yang biasa kita lakukan, bukan? Kita coba buahnya yang kita coba ulak-ulik gitu loh. Kita memperhatikan buahnya, sibuk memperhatikannya, pohonnya kita abaikan. Ya. Nah, beberapa ciri tindakan yang berorientasi pada buah. Ya, ciri-cirinya ini adalah satu, sifatnya itu korektif. Ya. Kamu salah nih. Kamu nggak boleh begitu nih. Kamu harus begini, kamu harus begitu gitu loh. Karena sifatnya itu korektif, maka umumnya ya pasif gitu. Menunggu nih sampai kesalahan terjadi baru ambil tindakan. Namanya korektif. Gitu.
Lalu ciri yang lain tuh instan gitu. Maunya tuh serba cepat. Kemarin ibu bilangin, lah kok sekarang kamu ulangi? Gimana sih? Kemarin kamu tuh begini. Ibu udah bilangin, sekarang kamu lakukan lagi gitu. Inginnya tuh cepat berubah gitu loh, instan. Seolah-olah dengan satu kali bicara itu cukup membuat buahnya berubah menjadi baik gitu loh. Seolah-olah dengan cukup sekali ceramah, cukup sekali perbincangan, cukup, diberitahu beres semua. Itu kan ciri orang yang konsentrasinya tuh pada buah gitu. Lalu ciri yang ketiga adalah kita fokus pada imbalan dan hukuman. Kalau dia turuti ada imbalan, kalau kalau tidak ya kita hukum gitu loh. Sehingga kalau contoh tadi anak tadi, kalau anak itu berubah, bukan pohonnya yang berubah gitu, tapi berubah cuma luarnya aja gitu. Entah karena takut pada kita atau, tertarik pada hadiah gitu ya. Jadi kalau anak tadi itu menjadi baik, bukan dari hatinya, bukan dari pohonnya gitu. Pohonnya sih tetap gitu, tapi lebih karena takut hukuman. Kalau saya coba lanjutkan dengan, apa namanya, dengan contoh tadi, si anak tadi ya. Anak tadi suka kasar pada adiknya tadi. Kalau kita bereskan buahnya, Bapak Ibu, kalau kita hanya membereskan buahnya, kita bisa bilang gini, "Mama hukum kamu ya kalau pukul adikmu. Mama nggak suka, mama pukul adikmu, mama hukum kamu." Lalu ia memang tidak memukul adiknya, tetapi itu bukan karena dia tidak mau mukul adik, bukan kenapa dia tidak mau mukul adiknya? Bukan karena dia tidak mau kan, tetapi karena takut hukuman gitu. Di luarnya berubah, tetapi di dalam jangan-jangan malah makin makin iri sama adiknya, makin benci sama adiknya. "Kok mama papa pilih kasih sih?" Gitu ya. Kan gitu. Jadi yang berubah tuh luarnya, buahnya gitu. Tapi pohonnya itu tidak berubah gitu. Kalau mau contoh yang lain, mungkin ini terlalu generalisasi, tapi barangkali ya ini namanya contoh lah ya, contoh. Eee, Katanya ini konon ya, o o o orang Indonesia nyetir mobil di Singapura, kok bisa tertib ya? Bisa ikuti aturan lalu lintas gitu katanya. Tapi begitu balik lagi nggak tertib lagi gitu. Kenapa? Karena kan yang ditakuti hukumannya gitu kan. Tapi coba beda beda misalnya katanya kalau orang Jepang gitu ya. Orang Jepang di mana-mana ya tertib gitu. Apa yang sekali lagi ini contoh Bapak Ibu mungkin ini terlalu generalisasi ya. Artinya kan, apa, ada nggak selalu begitu juga, tapi kalau kita melihat contohnya kan begitu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini, yang ini masalah ketika kita hanya memperhatikan buah. Nah, memang memang kalau kita mau memperbaiki pohonnya, ya memang nggak gampang sih gitu, nggak segampang memperbaiki buah gitu. Sebab apa, kalau memperbaiki pohon kan, butuh waktu, eee butuh waktu next slide Bu, butuh waktu, ya kan. Nah, perlu waktu gitu ya. Nggak bisa langsung seketika beres, kadang-kadang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Lalu kedua, memperbaiki pohon juga bertolak dari pertanyaan mengapa, bukan bagaimana gitu loh. Saya ambil contoh yang lain ya dalam kehidupan keluarga juga ya, dalam kehidupan keluarga juga. Contohnya misalnya anak kita rapotnya jelek, ya. Anak kita tuh rapotnya jelek. Nah, nilai rapot jelek itu kan buah Bapak Ibu, bukan pohon, ya. Nah, seharusnya kan kita bertanya, "Kenapa kok rapotnya jelek? Kenapa?" Gitu. Ya, lalu kita mencari tahu penyebabnya, terus sampai akar masalahnya, bukan sekedar bagaimana supaya rapotnya bagus nih. Jadi harusnya ketika rapot anak itu jelek ya, why? Bukan how supaya rapotnya bagus. Ya. Rapot itu adalah buah dan si anak adalah pohon. Kalau sekedar bermain di level buah, gampang Bapak Ibu. Leskan aja anak itu setiap hari dalam seminggu supaya nilainya bagus gitu ya. Atau kalau perlu, apa namanya, diiming-iming kalau kamu, apa namanya, nilainya bagus, kamu bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya gitu. Memotivasi gitu ya. Tapi kan itu buahnya gitu. Tapi why-nya kan nggak diutak-utik gitu.
ketika buahnya jelek, maka pasti ada yang tidak beres dari pohonnya, Bapak Ibu. Karena itu kita harus sebetulnya yang paling baik kita fokus memperbaiki pohonnya, bukan memoles buahnya, gitu. Sebab jangan-jangan kalau kita coba lihat ya, kenapa rapotnya jelek? Jangan-jangan rapotnya jelek itu ya karena dia suka nonton TV. Loh, kenapa dia suka nonton TV? Ya, karena dia meniru mamahnya nonton TV gitu. Nah, kalau sudah begini, yang pertama kali harus diperbaiki siapa? Mamahnya dulu kan sebetulnya, bukan si anaknya gitu. Ya. Jadi siapa yang pertama harus berubah di sini kan orang tua sebetulnya. Nah, Bapak Ibu ini tentang buah dan pohon, ya. Nah, ini hanya pengantar saja. Sekarang langsung ke tema, apa kaitannya, dengan tema kecil berdampak gitu ya, antara kita jelas dulu antara buah dan ilustrasi atau pengantar buah dan pohon tadi, ya. Next slide, Bu. Itu supaya apa namanya, itu pengantar. Nah, sekarang apa kaitannya dengan tema kita, kecil, berdampak, ya. Nah, dari penjelasan tema yang saya dapatkan, kecil di sini kan maksudnya kita, orang-orang Kristen, orang-orang minoritas. Tadi Bu Lina juga mention tentang sindrom minority gitu loh. Berdampak itu berarti memberi pengaruh positif di tengah masyarakat yang intoleran. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sini dampak atau pengaruh positif itu kan buah. Betul nggak Bapak Ibu? Buahnya kan. Nah, kalau hanya buahnya yang kita perhatikan, kita bisa langsung pada how to, pada bagaimana. Salah satu caranya misalnya ya dengan teori karitatif, reformatif, dan transformatif. Bagaimana kita bisa berdampak? Ya, kita bisa dengan karitatif. Karitatif itu contohnya kita kasih ikan deh gitu ya, bagi-bagi sembako. Dalam keadaan urgent perlu, bisa, baik. Bagi-bagi sembako, ada orang yang butuh di sana, kasih ini, dan sebagainya. Kita bagi-bagilah. Dalam keadaan urgent bisa, baik. Tapi kalau selalu begitu kan nggak mendidik juga gitu. Ya, itu karitatif. Lalu reformatif apa? Reformatif itu bukan bukan apa namanya? Bukan hanya dikasih ikan, tapi kasih kail dong. Jangan orang-orang tuh hanya dibagi, tapi diajarin juga kerja gitu. Itu reformatif. Nah, yang ketiga tuh transformatif, bukan sekedar dikasih ikan, bukan sekedar dikasih kail, tapi juga diajarin bagaimana membuat kail, bagaimana menangkap ikan, bagaimana mengolah ikan, diajarin, diubah mindsetnya sehingga mindsetnya tidak lagi terjebak dalam kurungan kurungan ayam yang tidak bisa luas gitu loh. Mindsetnya yang diubah. Nah, ini karitatif, reformatif, transformatif itu cara memperhatikan buah supaya kita bisa berdampak, ya. Nah, tapi bagaimana kitanya sendiri pohonnya gitu. Kalau hanya ini Bapak Ibu cuma buahnya saja, bagaimana sih kita berdampak? Bagaimana sih kita berdampak? Ya oke, tapi dalam kurun waktu tertentu saja gitu sifatnya. Nggak akan menetap gitu. Nah, yang terpenting kan sebetulnya kitanya, bagaimana kitanya sendiri gitu. Bagaimana kita membenahi diri kita sebagai pohon, sebab kalau kitanya sendiri sebagai pohon sudah beres, dalam tanda kutip, next slide ya Bu. Kalau pohon kitanya sendiri sudah cukup beres gitu ya, maka dampak itu akan mengalir dengan sendirinya kok. Ya. Kalau kitanya sendiri, hati kita, pikiran kita, mindset kita, perilaku kita, budi pekerti kita sudah beres gitu, maka otomatis kita akan berbuah, otomatis kita akan berdampak positif, ya. Ada pepatah kan, dari hati yang baik akan muncul tindakan yang baik. Tapi tindakan yang baik belum tentu muncul dari hati yang baik. Karena tindakan yang baik bisa juga karena takut hukuman, karena mau seperti politisi itu mau apa, vote untuk apa, dapat prestis misalnya gitu ya, misalnya. Makanya kan Amsal mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan." Hati kita itu gitu, yang kalau kitanya beres, maka kita akan otomatis gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau gitu oke, kalau
Oke lah, soal dampak sebagai buah kita tunda dulu. Sekarang mari kita lihat ke kitanya sebagai pohon. Apa yang harus kita lakukan, dalam konteks bagaimana supaya kita tuh memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, mengalir begitu saja gitu, ya. Nah, menurut saya nanti dalam perbincangan Bapak Ibu boleh mengoreksi, boleh menambahkan, mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu boleh boleh juga, apa namanya, memberikan ide-ide yang lain gitu ya. Nah, menurut saya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita introspeksi, apa sih panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus gitu. Ini dulu deh Bapak Ibu, dulu soal buah. Tapi bagaimana dengan mindset kita? Sebagai pengikut Kristus, apa sih tugas panggilan kita? Kita hidup di dunia pasti bukan kebetulan, bukan? Pasti. Bukan lebih-lebih bukan kecelakaan. Kita hidup di dunia ini pasti bukan sekedar juga menunggu giliran Tuhan memanggil. Sekedar sekedar nunggu giliran lah gitu ya. Ya hari ini B, besok C, mungkin suatu saat kita sedang menunggu giliran. No. Tuhan pasti membuat kita tuh dengan sebuah perencanaan, tidak sembarangan, tidak serampangan. Dan karena itu pasti ada sebuah mission yang Tuhan embankan kepada kita. Bagaimana saya memahami panggilan itu? Ya, Tuhan Yesus menyebut para pengikutnya merumuskan, menyebut para muridnya sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang itu kan dua benda yang sangat bermanfaat. Mereka ada bukan sekedar untuk dirinya, tetapi mengasinkan dan menerangi lingkungan di sekitar. Nah, apakah kita sudah menghayati panggilan itu gitu? Atau bisa saja kan, sebetulnya bisa saja, jangankan saya menghayati, saya memikirkannya aja nggak pernah gitu kan. Kita hidup sekedar untuk hidup, jalani rutinitas sehari-hari. Dulu waktu di Singapura, saya pernah naik taksi lalu ngobrol dengan supir taksi, supir taksi ini kerja dari pagi sampai malam 7 hari seminggu katanya. Terus dia bilang begini, "Ya saya mah pagi kerja sampai, malam pulang tidur, pagi kerja, pulang malam tidur, setelah itu ya sampai nanti, sampai kapan Uncle? Ya sampai nanti, sampai bye-bye," gitu loh. Itu rutinitas kita gitu loh. Atau juga kita bisa berpikir, ya hidup kita aja susah kok, bagaimana saya mikirin dampak bagi orang lain gitu. Nah Bapak Ibu, pandangan akan panggilan hidup ini akan berdampak pada perilaku sehari-hari kita gitu. Jadi menurut saya kalau pertama, ap ba apakah kita mau berdampak? Ayo kita lihat dulu ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menghayati panggilan kita sebagai pengikut Kristus? Apa yang kita hayati? Ya, kalau kalau itu aja belum kita pernah pikirkan, kita hidup sekedar hanya hidup, menurut saya kalaupun kita berdampak, barangkali dampaknya hanya insidentil gitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi, bagaimana saya, memaknai diri saya sebagai orang Kristen itu apa sih gitu. Saya datang ke dunia ini pasti bukan sebuah kebetulan. Tuhan memberikan kepada kita lahir dengan apa adanya kita, sesuai dengan kapasitas kita, di negeri seperti ini, sesuai dengan talenta yang kita miliki. Pasti bukan sebuah apa namanya, kecelakaan. Tuhan memberikan dengan sebuah rencana, ada mission. Mission besarnya adalah bagaimana saya menjadi garam dan terang. Mission individualnya apa? Sudahkah saya menghayati itu dalam hidup saya? Gitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana saya melihat orang lain. Itu juga penting tuh Bapak Ibu. Terutama kalau dalam konteks toleransi, bagaimana sih saya memandang orang-orang yang intoleran itu? Gitu. Apakah sebagai pengganggu? Apakah sebagai sampah masyarakat? Bayangin orang yang demo-demo, orang-orang yang apa namanya, menjual fitnah, menyebarkan hoax dan sebagainya dengan petantang-petenteng di TV seperti itu. Bagaimana saya melihat itu gitu. Kalau saya melihatnya sebagai pengganggu, sebagai sampah masyarakat, akan mempengaruhi sikap saya juga. Tapi kalau saya juga melihat mereka adalah korban juga sebetulnya. Mereka itu adalah korban penyesatan, korban pemodohan. Karena kita bisa memandang lebih proporsional gitu. Bapak Ibu, pandangan positif terhadap
para orang yang intoleran tadi gitu ya, tidak mengubah mereka mungkin, tapi setidaknya bisa mengubah hati kita dalam memaknai itu gitu loh, ya. Dan itu akan sangat berpengaruh dalam dalam sikap hidup sehari-hari kita gitu, itu akan sangat berpengaruh, ya. Bagaimana saya memandang orang lain itu, oke lah memandang orang-orang yang toleran, orang-orang yang baik dengan kita is oke itu pasti, tapi bagaimana memandang orang-orang tadi itu gitu, ya. Kan salah satu tantangan, kita mau toleran tuh kan, oh mereka juga intoleran kok gitu kan, seringkali kan gitu itu tantangannya. Nah sekarang saya bagaimana memaknai itu gitu, ya. Nah lalu yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang ketiga, ini juga penting, bagaimana saya memaknai pengalaman-pengalaman negatif dari kacamata iman. Salah satu halangan kita bertoleran itu adalah pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Itu bisa menjadi penghalang kita untuk kemudian, akhirnya kita menutup diri, kita kemudian hidup dengan dunia kita sendiri, kita terjebak di sana gitu loh. Tidak sedikit atau mungkin kita juga, mengalami trauma-trauma karena diperlakukan secara diskriminatif misalnya, ya. Waktu saya di Singapura ada beberapa anggota jemaat yang pindah ke sana ya karena peristiwa Mei 98 gitu. Saya pribadi punya trauma-trauma serupa. Waktu kecil saya sebagai, double minoritas ya sering diejek, oleh orang tua saya dikondisikan untuk mengalah dan sebagainya gitu. Nah, pengalaman-pengalaman traumatis ini kalau dibiarkan tumbuh subur atau sekedar dikubur seperti seperti debu yang ditaruh di bawah karpet, itu bisa mengganggu relasi kita dengan yang lain dan akan sangat memudahkan kita untuk menjadi intoleran malah gitu. Ya. Kadang-kadang kan nasihat yang paling paling kerap kita kita, terima ketika kita mengalami hal ini, lupakan. Tapi persoalannya bagaimana melupakan luka yang sudah jadi sejarah dalam hidup kita, nggak bisa. Maka yang terbaik bukan melupakan, tetapi memaknai dengan kacamata iman gitu loh. Contoh paling jelas itu adalah Yusuf. Yusuf kan Bapak Ibu ingat ya cerita Yusuf di Perjanjian Lama, ya dianiaya oleh saudara-saudaranya, ya dijual, kemudian ia jadi budak, ya, dipenjara, kemudian akhirnya menjadi bangku bumi di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang dengan penuh ketakutan, Yusuf punya hak, punya kesempatan, dan punya alasan untuk memperlakukan saudara-saudaranya seperti yang ia alami. Tetapi kenapa Yusuf bisa tidak melakukan itu? Karena Yusuf memaknai lukanya dari kacamata iman. Dia katakan apa? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, itu untuk memelihara sebuah bangsa gitu. Jadi bagaimana lukanya itu dilihat dari kacamata iman, bahwa ada hal-hal baik yang ternyata Allah bisa pakai untuk itu gitu. Contoh lain selain Yusuf adalah Nelson Mandela. Ya, 27 tahun di penjara di Pulau Robben dalam tekanan yang sangat kuat, ketika penganiayaan bukan hanya fisik tetapi juga psikis. Ketika akhirnya dia terbebas dan menjadi presiden, menjadi orang nomor 1 di sana. Yang Nelson Mandela lakukan bukan membalas dendam, tapi rekonsiliasi, memaknai dengan kacamata baru gitu. Nah, Bapak Ibu, pandangan-pandangan ini sekali lagi mungkin tidak mengubah keadaan. Orang lain tetap begitu, intoleran begitu, tapi sekali lagi ini bisa mengubah hati kita, mengubah diri kita, memperbaiki kita nih gitu loh. Sehingga setelah kita ini beres, maka pada akhirnya kita bisa melaksanakan tugas panggilan kita ini, berdampak positif bagi orang lain, menjadi orang-orang yang even di tengah segala situasi yang barangkali dunia ini yang kok beratnya luar biasa, tetapi tidak akan mengurangi mission kita, panggilan kita, kerinduan kita untuk Tuhan, ini saya, pakai saya menurut apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar bincang-bincang kita, barangkali itu Bu Lina ya. Kalau misalnya ya selanjutnya saya serahkan ke Bu Lina. Baik, terima kasih Pak Ayub untuk sharingnya, pembuka kita untuk memasuki bincang-bincang kita. Dan
Saya lihat di sini pesertanya sudah ada 43 ya, dan terima kasih sekali lagi, mungkin tadi terlewat. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang link G-Form-nya, Google Form-nya, itu ada di-share oleh panitia di chat, mungkin bisa ditaruh kembali, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung atau tadi kepental lalu masuk lagi gitu, itu bisa mengkliknya untuk kebutuhan administrasi daripada panitia, kita bantu dukung sama-sama ya. Dan kemudian untuk pertanyaan, saya lihat di chat belum ada atau saking bengongnya ya tadi ngelihat Pak Ayub, jadi lupa untuk bertanya di chat. Jadi dipersilakan sekali lagi bagi Anda yang mau bertanya atau beropini, silakan taruh di kolom chat. Dan karena waktunya cukup panjang, saya juga persilakan bagi Anda yang ingin open mic untuk bertanya langsung kepada Pak Ayub atau mungkin kepada pengurus di sini atau teman-teman seiman yang ada di sini sehubungan dengan tema kita, kecil yang berdampak, bijak bertoleran. Ya, saya persilakan. Bisa raise hand, ada fitur raise hand di sini, nanti akan dibantu oleh host dan co-host, tolong bantu saya, pakai sound aja bila saya ada yang kelewat. Atau langsung open mic juga boleh. Oh ya, sudah ada Pak Hendrawan ternyata. Baik, Pak Hendrawan, saya persilakan untuk open mic. Ya, selamat siang Bu Cindra, Bu Lina ya. Ya Pak. Ya, Siang. selamat siang Pak Ayub, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, dari uraian tadi saya nggak sepenuhnya karena internet kita kurang bagus nih. Ya, dari Cempaka Putih nih. Cuma jelas Pak bahwa dari kecil yang berdampak ini terobosan yang sangat sulit Pak. Artinya bukan tidak mengapresiasi dari sepak terjang yang kecil ini, tapi jelas kalau berdampingan dengan mayoritas, tentu suara itu semakin kecil. Tapi seperti Bapak yang terangkan sebagai garam dan terang dunia ini betul-betul manifestasi yang baik, Pak. Cuma apakah terobosan sebagai terang dan garam dunia ini bisa dilakukan di tengah-tengah suku mayoritas yang kadang-kadang ya mohon maaf ya, agama seberang itu kalau menganggap bukan agamanya itu sebagai kafir, Pak. Ini jelas loh. Yang pertama nih, Pak. Yang kedua, dari terobosan tersebut tentunya kita mengharapkan suatu perimbangan ya. Artinya antara minoritas dan mayoritas suatu saat tidak ada garis tengahnya lagi. Kalau bisa dianggap sebagai situasi yang betul-betul berdampak seimbang gitu loh. Nah, apakah ini bisa terjadi nih, Pak Ayub? Saya kira itu aja sih pertanyaan, Pak. Selamat siang, Pak. Siang Pak Hendrawan dari GKI Kayu Putih atau Cempaka Putih lokasinya tadi Pak, maaf. Saya dari GKI Gunung Sari, Bu. Cuman lokasi Cempaka tempatnya ini di Cempaka Putih, Bu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Silakan Pak Ayub. Ya, makasih Pak Hendrawan, pertanyaan yang sangat baik ya. Ya bagaimana kita kalau sebagai minoritas kan harus seimbang dengan mereka yang mayoritas dan sebagainya ya. Kalau menurut saya ya Pak ya, kembali tadi kalau kita fokus kepada tugas panggilan kita aja deh, ya apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan dalam konteks panggilan kita sebagai orang percaya? Fokus ke sana akan sangat menolong daripada kita fokus pada lalu gimana orang-orang lain gitu loh. Kok orang lain mungkin nerimanya juga begitu, kok mereka juga nggak melakukan hal yang sama, kok mereka tetap menekan saya gitu ya. Nah, gini Pak, menurut saya ya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kontrol, sikap kita, perilaku kita, pikiran kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, sikap orang lain, reaksi orang lain, komentar orang lain, itu nggak bisa kita kendalikan tuh Pak. Nah, paling baik menurut saya adalah kita konsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan. Soal hasil, bagaimana orang itu dan sebagainya itu bukan urusan saya deh gitu ya. Kasarnya seperti itu Pak Hendrawan. Kalau dalam bahasa ada pepatah do the best, let God do the rest gitu ya. Kita lakukan yang terbaik aja deh yang bisa kita lakukan gitu. Ini
memang sih ngomongnya gampang gitu kan, ngomongnya sih gampang. Tapi pelaksanaannya itu nggak susah, tapi menurut saya itu nggak ada yang itu yang harus dilakukan. Kalau kita tindakan-tindakan kita tuh eee, kan Paulus juga mengatakan demikian, "Kamu tuh adalah orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus," gitu ya. Kalau tindakan-tindakan kita itu masih dikendalikan oleh sikap-sikap orang lain, sebetulnya kita belum menjadi orang yang merdeka. Sebetulnya gitu. Saya ambil ada satu ilustrasi ini, saya dapat dari sebuah WhatsApp ya. Ada ada 2 orang ibu yang, ke, sebuah toko, lalu si yang penjual toko tuh kasar, Pak, kasar sekali gitu. Nah, ibu yang pertama marah, jengkel, kesel, balas kasar. Ibu yang kedua itu nggak sampai kasar, dia tetap tenang, dia senyum aja gitu ya. Ketika kemudian kedua ibu ini keluar, si ibu pertama, "Kok kamu masih bisa tenang sih?" Begitu. "Orang dia kan kasar, harusnya kamu lebih kasar dong. Orang kamu ini pembeli, pembeli kan raja, dia melakukan kamu dengan kasar." Dia bilang gini, "Saya bertindak sabar, saya bertindak baik bukan karena ibu itu," gitu. "Tapi karena saya sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan Kristus, saya melakukan ini bukan karena dia, karena Kristus kok," gitu. Kalau saya, eee, kalau saya baik karena orang itu baik, saya jahat karena orang itu jahat, saya itu nggak lagi menjadi orang yang merdeka sebetulnya. Karena tindakan saya itu dikendalikan oleh orang lain gitu. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan Pak Hendrawan yang baik tadi, menurut saya itu tadi, ketika kita berusaha untuk toleran, ketika kita berusaha untuk melaksanakan tugas panggilan hidup kita sebagai orang percaya menjadi garam dan terang dunia, tidak lantas orang menyambut dengan baik kok, tidak lantas. Malah mungkin orang mencurigai, malah mungkin kemudian orang, bertindak lebih, brutal barangkali. Tapi itu bukan urusan saya lah tindakan itu. Sebab sekali lagi esensinya, kalau tindakan saya itu adalah reaksi ya, pe reak reaksi terhadap tindakan orang lain, pada dasarnya saya bukan orang yang merdeka lagi, pada dasarnya. Padahal Alkitab mengatakan kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Artinya apapun tindakan kita bukan karena orang itu, tapi karena Kristus. Karena dia yang sudah memerdekakan saya, dia sudah memanggil saya lakukan karena dia. Apakah orang itu begini dan sebagainya, ya itu urusan dia dengan Tuhan deh gitu. Menurut saya itu. Memang sekali lagi ngomongnya sih gampang gitu ya. Ngomongnya sih gampang. Tapi ya rasanya itu jalan yang terbaik. Sebab kalau enggak sekali lagi kita akan kemungkinan pertama kita akan hanyut dengan ketidakbaikan yang menjadi dunia ini, sehingga kita bukan menjadi garam bagi dunia, tapi dunia yang menggarami kita. Kemungkinan yang kedua adalah kita frustasi. Kita menyimpan sebuah trauma. Nah, kita bebaskan itu semua dengan apa? Saya mau fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya berbuat baik ini, saya melakukan ini karena tugas panggilan saya sebagai pengikut Kristus. Itu saja. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan. Ya, terima kasih ya Pak Ayub atas uraiannya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ayub dan juga Pak Hendra yang mendobrak pecah telur untuk diskusi kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang lain dipersilahkan bila ingin bertanya melalui chat, dan saya lihat di chat ada dari Ibu Ita, Cynthia Cornelis. Kurang lebih hampir sama seperti tadi sih Pak Ayub ya, pertanyaan beliau bagaimana kita dapat bertoleransi dengan umat yang berbeda walau agak sulit kali ya, bukan kagak sulit, walau agak sulit Pak. Itu kalau yang saya tangkap Pak Ayub kurang lebih sama penjelasan dengan Pak Hendrawan tadi, agar kita fokus pada diri kita, panggilan kita, tidak pada orang lain. Betul seperti itu Pak Ayub? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ya. Dipersilakan yang lain untuk mengajukan pertanyaan baik melalui chat ataupun bila ingin raise hand atau langsung open mic saja. Sambil menunggu yang lain, Pak Ayub, saya tertarik dengan penjelasan. Memang tidak gampang ya. Ini Pak Ayub main di paradigma ceritanya. Biarkanlah orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain, betul, saya juga setuju, fokus pada diri kita dan panggilan kita. Nah, mungkin pertanyaan dari banyak orang dan juga isu yang sangat klasik, gimana sih cara dengar panggilan Tuhan?
gitu ya. Atau dengan metode apa? Apa melalui saat teduh kah, atau melalui teman kah, atau melalui hamba Tuhan, atau peristiwa, atau apa Pak? Dari pengalaman Pak Ayub sendiri ataupun dari interaksi Pak Ayub selama ini dengan jam terbang dalam melayani jemaat. Bagaimana memahami calling dari Tuhan itu gitu ya, bagaimana mengetahui. Nah kalau saya memahaminya begini Bu, panggilan Tuhan itu ada 2 jenis. Ada panggilan yang sifatnya general, ada yang sifatnya partikular, individual. Yang sifatnya general itu berlaku untuk semua orang. Siapapun orang percaya, apa menjadi garam dan terang dunia. Kita dipanggil untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, dimanapun kita berada. Sebagai pelajar kita dipanggil untuk menunjukkan berkat di sana gitu ya. Nah itu tugas kita semua gitu loh. Kita orang percaya diciptakan, kita percaya ada di dunia itu bukan untuk diri kita sendiri. Makanya Tuhan memberikan sebuah metafora garam dan terang itu bukan tanpa sengaja tuh. Garam dan terang itu kan 2 benda yang sangat berguna waktu itu. Dianggap 2 benda yang sangat bermanfaat. Nah, kita tuh dipanggil di sana. Sebagai pelajar, sebagai apa sih saya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar gitu loh. Itu semua berlaku untuk semua. Kita tidak dipanggil untuk hidup buat diri kita sendiri gitu. Pada akhirnya kita dinilai bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, seberapa banyak yang kita raih, tapi seberapa banyak yang bisa kita taburkan cinta kasih itu. Pada akhirnya kan itu yang kita imani, kita yakini. Dan dalam sejarah pekabaran Injil sebetulnya justru kita kenal penginjil-penginjil individual yang hebat-hebat ya. Rasul Paulus, kalau zaman sekarang mungkin Billy Graham dan sebagainya lah. Tapi sebetulnya penginjil-penginjil anonim yang melaksanakan peran fungsinya dalam kapasitas masing-masing, yang menjadi terang di lingkungan masing-masing, justru itu yang juga tidak kalah besar pengaruhnya. Seorang dokter yang Kristen yang berbeda dari yang lain. Seorang pedagang Kristen yang berbeda dari yang lain. Seorang ibu rumah tangga Kristen yang berbeda dari yang lain. Sehingga orang-orang melihat ada apa di balik kekristenan. Ada something apa gitu loh. Ini namanya tidak tercatat dalam sejarah gereja misalnya. Nama-nama. Tapi mereka lah yang banyak memberikan pupuk yang subur terhadap benih-benih Injil yang ada di dunia ini gitu. Jadi bagaimana melaksanakan peran itu gitu. Itu tugas. Semua tuh pada dasarnya seperti itu. Jadi saya tertarik dengan satu kesaksian dari siapa ya, Elizabeth Suteja itu ya kalau nggak salah. Dia doanya simple, sederhana setiap pagi itu. Dia bilang, Tuhan setiap hari berikan pada saya kesempatan untuk menyalurkan kasih Kristus kepada orang lain. Apapun itu. Mungkin menyeberangkan orang tua di jalan, mungkin memberikan sesuatu pada homeless dan sebagainya lah. Tapi itu doanya. Berikan kepada saya kesempatan hari ini untuk menyalurkan kasih-Mu gitu. Nah, ini panggilan kita sebetulnya. Itu yang general. Nah, ada panggilan Tuhan yang individual. Nah, ini yang memang butuh pergumulan sendiri. Apakah saya dipanggil sebagai seorang pendeta, apakah saya dipanggil seorang ini sebagai apa. Nah, itu kan individual. Nah, ini bagaimana relasi dengan Tuhan tuh menjadi sangat penting tuh. Ya, relasi dengan Tuhan tuh menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga saya punya sensitivitas Tuhan maunya apa sih gitu. Maunya apa sih dengan ini gitu. Ya, jadi itu saja sih kalau menurut saya untuk memahami calling dari Tuhan. Jadi cukup kita melakukan oke lah kalau yang individual barangkali kita masih mencari barangkali ya. Tapi cukup kita melakukan yang general. Ketika pada saatnya Tuhan melihat kita sudah melakukan calling general kita, oh good, mungkin suatu saat Tuhan juga akan menunjukkan yang individual gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini ekstra ya, bonus satu poin tersendiri dalam tema kali ini. Dan kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Jovan Aldrich.
Pak Ayub, apakah kita perlu memiliki tujuan untuk berdampak besar? Nah, ini masih nyambung sih ya dengan calling Ya, tadi ya. ya. Sekarang malah langsung yang berdampak besar, bahkan sebesar-besarnya bagi dunia, atau sebaliknya, kita cukup melakukan bagian kita, misalnya setia melakukan setiap kebajikan atau hal-hal sederhana yang rutin kita kerjakan setiap hari, tanpa terlalu memusingkan magnitude impact dari perilaku atau sikap kita. Terima kasih. Ya. Silakan Ini Pak Ayub. pertanyaan yang sangat dalam nih. Nah, terhadap pertanyaan ini ada memang pendapat bahwa kita tuh punya goal setting gitu kan, goal, dan kita punya tujuan ini kan, makanya kita harus. Tapi yang belakangan banyak di apa namanya, belakangan banyak dipegang, dan terus terang saya memegang ini bukan yang ya itu tadi yang kedua. Cukup kita do the best deh. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu. Soal hasil itu sebetulnya ya bukan berarti nggak penting, tapi ya itu tadi, kalau pohonnya udah bener, nanti dampaknya akan mengalir dengan sendirinya deh, gitu. Ya, saya kok kalau bukan berarti yang pertama salah, tujuan kita, ayo goal setting, tujuan dan sebagainya, silakan saja kalau ada di antara Bapak Ibu yang berorientasi ke sana. Tapi saya pribadi cenderung kalau saya sebagai pelajar cukup lakukan sebagai pelajaran yang baik deh, sebagai anak-anak yang baik deh, gitu. Sebagai suami yang baik deh, yang sesuai dengan Kristus gitu, mauin gitu, ya. Just lakukan itu deh gitu. Semua orang bisa lakukan loh. Semua orang bisa lakukan. Nggak ada orang yang bisa yang mengatakan mungkin, aduh saya kan nggak mampu, saya ini nggak bisa apa-apa, saya kan bukan siapa-siapa, saya ini nggak nggak apa. Semua orang dalam peranan kapasitas masing-masing bisa lakukan itu gitu. Ya, kan kalau Tuhan mengatakan gini, apapun yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu. Nah ini kan sebenarnya ini ayat yang bisa ditarik banyak hal. Apapun yang ingin orang lain apapun yang kamu inginkan orang lain lakukan, lakukan itu gitu kan. Itu kan kata-kata Tuhan Yesus ya. Nah, ini kan bisa diterapkan pada kita. Sebagai suami, jadilah suami yang kamu dambakan kalau kamu jadi istri. Jadilah orang tua yang kamu dambakan kalau kamu jadi anak. Jadilah anak yang kamu dambakan kalau kamu jadi orang tua gitu. Jadi ini fokusnya tuh bagaimana saya lakukan panggilan saya, fungsi saya, peran saya sebaik-baik. Kalau saya ingat dalam tradisi Jepang, filsafat Jepang ada yang namanya musotoku. Musotoku tuh berhenti mengejar. Ini kebalikannya dengan tadi, Pak. Kita ciptakan goal sebesar-besarnya lalu kita arahkan ke sana. Tapi kalau prinsip Jepang nih enggak. Musotoku tuh arti katanya tuh berhenti mengejar. Ya. Setiap orang tuh punya kalau dalam tradisi Jepang nyebutnya setiap orang tuh punya dharma gitu. Dharma tuh kebajikan, kewajiban, nilai-nilai. Nah, hidup aja kita sesuai dengan dharma kita, dengan serius, dengan tulus, sebagai pelajar, sebagai suami, sebagai penulis, sebagai pendeta. Nggak usah mikir apa yang didapat, nggak usah mikir apa yang akan dicapai, just lakukan. Nah, kalau saya sih, saya pribadi, saya cenderung itu gitu. Kayak misalnya saya khotbah. Ya, kalau saya konsentrasinya, aduh gimana jemaat nerima saya atau enggak, khotbah saya itu bagus atau enggak, khotbah saya itu bisa diterima atau enggak. Kalau fokusnya itu gitu ya, kalau ternyata enggak saya bisa kecewa. Kalau ternyata bagus saya bisa jadi sombong gitu kan. Saya sekarang fokus, pokoknya saya lakukan sebaik-baiknya deh. Kalau memang khotbah saya sudah melakukan yang do the best gitu ya, yang sebaik-baiknya, ya udah selebihnya Tuhan yang hasilnya biar Tuhan yang menuai, bukan saya yang menuai gitu. Kalau menurut saya sih itu Pak, ya. Tapi mungkin kalau ada Bapak Ibu lain yang punya pendapat lain barangkali. Ya, terima kasih Pak Ayub. Saya jadi teringat tadi contoh yang saya sampaikan di depan ya, almarhum Pak Yap Thiam Hien. Beliau sendiri adalah jemaat GKI Samanhudi, betul ya, dan juga Pak Basuki Cahayapurnama. Mereka berdua melakukan hal yang bagi mereka memang calling mereka untuk melakukan sesuatu yang baik, jujur, berintegritas, membela yang lemah dan sebagainya.
Dan kemudian popularitas mereka, yang mereka tercatat dalam sejarah itu tanda petik semacam bonus yang diberikan oleh masyarakat luar melihat apa konsistensi mereka dan integritas mereka. Jadi kiranya ini bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Jovan Aldrich ya. Jadi lakukanlah sehari-hari memang yang baik. Kalaupun nanti ada tujuan yang bertampak besar yang diberikan kepada Pak Jovan, ya balik ke calling tadi ya Pak Ayub ya. Memang ada calling yang di bawah tuh, pertanyaan Pak Jovan adalah calling general, kemudian bila ternyata ada titipan calling secara personal kepada Pak Jovan atau siapapun yang ada di sini untuk berbuat sesuatu lebih bagi bangsa ini, komunitas ini, bahkan bagi dunia, dipersilakan juga. Kalau saya bisa simpulkan seperti itu. Ya. Kemudian ya sudah mulai ada beberapa yang masuk. Saya masih sekali lagi mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya melalui fitur chat, atau bila aduh ribet ngetik ya, mungkin handphonenya juga kecilan gitu, itu silakan raise hand ataupun nanti open mic. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang punya pendapat kali Bu Lina. Oh ya boleh, betul. Kan ini betul. perbincangan. Ya, bagi yang ingin masuk kemudian dalam diskusi poin-poin dari pertanyaan ataupun ada isu yang ingin dielaborate atau diperdalam atau dieksplor, Bapak Ibu juga dipersilahkan. Bahkan mungkin menambahkan dari pengalaman Bapak Ibu selama ini terlibat mungkin dalam organisasi yang toleran atau tim-tim kebangsaan gitu ya. Kita bersyukur karena di GKI sendiri pun ada semacam POKJA, kelompok kerja kebangsaan di level klasis, bahkan juga di level sinode. Ya sekali lagi sesuai dengan nama kita ya, Gereja Kristen Indonesia. Kita 100% Kristen, juga 100% Indonesia. Kita 100% warga jemaat, kita juga 100% warga negara yang punya andil dan tanggung jawab untuk turut menyejahterakan bangsa ini. Baik, sambil menunggu seperti itu, saya ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ayub dari Pak Hendra Dasuki. Pak Hendra menanyakan hal apa yang menyebabkan mayoritas berperilaku intoleransi terhadap minoritas dan bagaimana turut membangun masyarakat yang lebih toleran, khususnya yang mayoritas. Apakah tingkat toleransi di Indo sudah mengalami kemajuan? Pak Ayub, walaupun Pak Ayub nggak tahu dari data-data LSM ini mungkin perlu dikuatin ya, tapi silakan. Boleh diulangi Bu? Boleh diulangi, maaf. Hal apa yang menyebabkan mayoritas berperilaku intoleran terhadap minoritas? Dan bagaimana turut membangun masyarakat yang lebih toleran, khususnya yang mayoritas? Dan apakah tingkat toleransi di Indonesia sudah mengalami kemajuan? Ya, itu betul yang Bu Lina bilang, ini kalau mau data, harus data yang lebih valid dari yang LSM dan sebagainya ya. Tapi kalau saya pribadi melihat kenapa mayoritas intoleran itu kan banyak faktor ya. Mungkin faktor ekonomi ada, barangkali kecemburuan, faktor politis yang dikipas-kipas juga ada gitu ya. Faktor radikalis agama juga ada gitu ya. Jadi ada banyak faktor di sana gitu. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan intoleransi itu muncul gitu ya. Itu satu. Dan sebetulnya kan nggak hanya di Indonesia ya, di negara-negara seperti bahkan Amerika pun kan ada juga. Kalau Bapak Ibu ingat nggak bagaimana kerusuhan-kerusuhan di sana, intoleran terhadap Asia misalnya kan ada juga gitu kan, dipicu juga seperti itu. Nah, tadi pertanyaan keduanya bagaimana kita atau mungkin juga jangan-jangan tanpa sadar kita baik sebagai kelompok orang-orang Kristen atau sebagai individual, mungkin tanpa sadar kita ikut memicu intoleransi itu bisa juga gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Nah, lalu bagaimana gitu ya, kembali kalau saya pikir sih kembali ke kitanya ya, bagaimana kalau kita ingin orang lain toleran, seperti kata-kata Tuhan Yesus ya, yang pertama kita lakukan ya, ayolah kita toleran dulu terhadap orang lain deh, gitu. Untuk persoalan intoleransi mayoritas itu kan persoalan yang besar. Nah kita sih dari sisi kita mulai dari diri kita, mulai dari yang paling sederhana,
mulai sekarang gitu ya. Barangkali itu yang bisa kita lakukan ya. Dari sisi kita yang sadar barangkali ya kita ya kita tidak lagi melihat orang berdasarkan suku atau berdasarkan agamanya dalam hal melakukan hal-hal yang kebaikan terhadap mereka, barangkali kita bisa lakukan itu. Jadi mulai dari diri sendirilah, mulai dari yang paling sederhana barangkali itu bisa kita berkontribusi. Kalau kita ngelihat persoalannya begitu besar, kita mungkin jangan-jangan keburu ciut gitu kan. Keburu, waduh apakah saya bisa lakukan gitu ya. Ya memang persoalannya udah sebegitu ruwet gitu ya. Tapi ya di tengah segala keruwetan, di tengah segala benang kusut itu, ya kita temukan dulu deh ujungnya. Baru kita urai. Nah ujungnya tuh apa? Diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang sederhana, mulai dari lingkungan yang paling dekat. Mulai dari yang paling gampang. Itu kita bisa, itu yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Ayub. Pak Jeffrey di sini, Jeffrey Setiadi, dia mengemukakan pendapatnya yang terus terang jujurly tadi juga terbersit di saya. Apakah jika di Indonesia agama Kristen adalah mayoritas, kita tidak semena-mena dengan agama lain? Mungkin kalau kita mayoritas bisa jadi lebih jahat dari yang sekarang. Sehingga kita dibuat Tuhan menjadi minoritas, hanya pemikiran saja Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Satu pemikiran kritis ya, kita diajak untuk berbanding terbalik. Saya juga ingat perkataan Mbak Alisa Wahid, salah satu putri dari almarhum Gus Dur. Beliau juga mengatakan demikian, mayomino, mayoritas minoritas, ya ini kebetulan kita di Jawa, di Jakarta. Tapi di daerah lain yang kebetulan Kristennya adalah mayo dan agama lain adalah mino, demikian juga di perbatasan Myanmar, Thailand gitu ya, kita juga dengar bagaimana pihak agama lain juga mengalami tekanan atau intoleran. Ya ini semacam DNA-nya manusia kali ya, peradaban kita yang menjadikan seperti itu. Dan untuk yang Pak Hendra, semoga ini bisa menjawab, dan bila memang penasaran, saya juga kebetulan kemarin ada di Pokja Kebangsaan GKI Klasis Jakarta Selatan, ada menghadirkan Mas Safik Ali dari NU Online, Islami.co, beliau juga melakukan beberapa survei, itu bisa dilihat di website mereka, dan juga Setara Institut, bila pernah dengar ya, itu juga satu lembaga yang cukup valid dalam menghadirkan bagaimana tingkat toleransi gitu. Kalau masalah data survei memang berbeda-beda, tiap lembaga beda, bahkan di kita nasional sendiri ada macam-macam, dan juga level internasional juga ada. Dan kadang poin-poin yang diambil kita juga perlu hati-hati. Mas Safik Ali mengingatkan karena dia orang media, medsos memang membuat isu intoleransi semacam mendapat panggung, Bapak Ibu. Dan mungkin di sini juga menjadi semacam masukan buat kita semua, mari isi media maya, media sosial dengan hal-hal yang toleran. Topik-topik kebangsaan, topik-topik yang bikin sejuk lah gitu. Jangan kita menambah-nambah bila ada topik-topik yang pihak sono seneng untuk angkat-angkat ya, sedang ada kerusuhan kah, ada pelarangan ibadah kah, dan sebagainya. Mari isi maya, dunia medsos juga dengan sesuatu yang positif gitu. Dan dia juga mengingatkan terkadang orang-orang mayoritas itu bukan berarti semua yang ada muncul di TV yang sering demo, yang sering melakukan kekerasan dan intoleransi, karena dia meyakinkan bahwa kita diingatkan lembaga terbesar Muslim yakni NU Nahdlatul Ulama itu tetap terbesar, 49,08% jumlah anggota mereka, itu berarti sekitar 109 juta penduduk kita dari umat Muslim itu adalah orang NU. Begitu juga Muhammadiyah, kedua terbesar itu sekitar 50 juta anggotanya. Dan berarti yang kecil-kecil itu ya, bahkan yang sudah dibubarkan sebenarnya, itu 100.000 pun nggak nyampe sebenarnya. Cuma mereka kenceng aja teriaknya gitu. Itu yang disampaikan. Baik, berikutnya. Ada yang balik lagi ke topik calling nih Pak Ayub ya. Masih dari Bu Ita, dia menanyakan calling dari Tuhan apakah bisa berubah atau tetap Pak?
calling dari Tuhan bisa berubah kalau kok ini sulit menjawabnya ya. Maksudnya kalau calling yang general ya nggak akan berubah ya. Namanya Tuhan ya begitu. Kita tuh harus jadi garam dan terang lah. Apa itu makna garam dan terang yang bisa itu. Tapi calling individual berubah dalam arti apa ya? Kalau misalnya berubah misalnya, pertama-tama saya dapat, wah saya jadi pendeta, kemudian kayaknya nggak sejahtera jadi pendeta, udah jadi politikus gitu kan. Mungkin maksudnya seperti itu yang dimaksud berubah itu. Eee, Mungkin aja kalau itu yang dimaksud perubahannya ya. Kalau itu yang dimaksud berubah, artinya di tengah jalan bisa berubah. Kan ada juga orang yang, eee eee, apa namanya, awalnya tuh jadi penyanyi gitu ya, misalnya artis, lalu kemudian, akhirnya jadi pelayan Tuhan, ya bisa aja seperti itu. Kalau itu yang dimaksud perubahan itu ya, Bu, kalau saya nggak terlalu nangkep, maksudnya makna berubah itu kan banyak, bisa luas. Tapi kalau yang dimaksud perubahan di tengah jalan misalnya merasa, "Oh ini saya nggak ini deh, kayaknya saya harus ke sini," ya bisa aja terjadi. Toh memang kenyataannya bisa beberapa beberapa atau banyak orang yang mengalami itu gitu, ya. Ya, saya lihat Bu Ita atau Ci Ita ada di sini. Apakah bisa mungkin menjelaskan lebih jauh gitu pertanyaan dari Ci Ita tadi Pak Ayub, biar jawaban dari Pak Ayub atau sharing dari Pak Ayub meresponi pertanyaan Ci Ita bisa komprehensif ya Pak, nggak menggantung. Sudah menjawab sih Bu Lina. Jadi sebetulnya kalau orang berubah kayak tadi politikus atau penyanyi menjadi pendeta ya bisa saja. Tapi kalau dia misalkan jadi pendeta pun dan ketika dia berubah bukan panggilannya bisa juga menjadi berubah yang lain. Artinya bahwa ada calling yang tetap seperti garam dan terang, tapi ada juga calling yang seiring waktu dia bisa dinamis menjadi berubah, tapi tentunya untuk kebaikan kita semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, thank you. Dan berikutnya nih Pak Ayub ada dari Mbak Dian Ragil. Nah ini semacam peristiwa yang benar-benar dia alami sepertinya ya. Mungkin juga beberapa dari kita alami. Jika semua di kantor itu adalah orang-orang intoleran, kita menjadi satu-satunya orang Kristen dan kita ditekan dan di underestimate dalam kurung tidak diindahkan, tidak dipandang cuma karena kita Kristen. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita diam saja ataukah harus melawan? Apakah ungkapan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini relevan untuk kasus tersebut di atas? Silakan Pak Ayub, ini sepertinya minta konfirmasi. Ini saya diam aja, tetap mengasihi, atau sekali-sekali saya lawan, atau batasan lawannya gimana biar nggak disebut bahwa kasih Kristen tidak tercermin dalam hidup saya. Silakan Pak Ayub. Ya, ini situasi yang kalau saya sendiri alami pasti sulit sekali ya. Tapi yang kembali yang mau saya sampaikan itu adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Sikap orang lain tuh nggak di luar kendali kita kok. Mereka mau bagaimana itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain tuh berlaku seperti kita, toleran terhadap kita, berbuat baik. Itu di luar. Nah, yang terpenting bagaimana sayanya gitu terhadap situasi di situ gitu ya. Fokus pada sayanya gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi termasuk juga dalam hal berpikir dan merasanya gitu ya. Bagaimana saya menyikapi itu semua gitu. Jadi ya kalau pilihannya adalah misalnya gini, kalau memang udah sangat nggak tahan gitu ya di sana dan pilihannya bisa keluar ya keluarlah. Kalau pilihannya, kalau tidak ada pilihan lain, ya dan saya harus starter di sana, yang bisa kita lakukan menurut saya kembali ke yang tadi bahwa bagaimana saya menyikapi itu semua, bagaimana saya fokus pada panggilan saya deh gitu. Orang lain intoleran, orang lain mengejek, orang lain apa, itu urusan dia deh. Saya fokus pada diri saya, sikap saya, tindakan saya, perasaan saya.
tidak dikendalikan oleh orang-orang luar ini gitu loh. Karena saya punya kebebasan sendiri dan saya dimerdekakan oleh Kristus gitu. Barangkali itu akan lebih menolong, barangkali. Ya, jadi ya itu kembali ya, kalau kita tidak bisa menghindar dari situasi, makanya kan ada doa yang mengatakan, kalau kita memang bisa mengubah kalau memang kita bisa mengubah, ubahlah. Kalau tidak bisa mengubah, ya terima. Barangkali terima, lalu ubah ya apa yang bisa kita ubah dalam diri kita sendiri gitu. Sikap kita, pandangan kita, dan sebagainya. Itu aja sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Ayub. Ya, saya juga adalah beberapa teman yang juga memang mengalami kasus hampir sama seperti yang Mbak Dian alami. Dan saya ingat satu perkataan seorang ahli hukum, rekan yang juga bekerja di sana, dia mengingatkan ini masalah tergantung juga memang step seperti Pak Ayub katakan, bila memang tidak tahan ya keluar. Bila sudah sangat mengganggu juga kita dan keluarga dalam masalah psikologi ya, persekusi, apalagi kalau udah menyangkut fisik. Bila kita sudah mendapatkan kekerasan fisik atau pelecehan, atau intinya udah nggak tahan lah, itu juga memang perlu ada tindakan juga sih Pak Ayub ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati memang perlu juga kita sikapi dengan bijak. Baik, bila masih ada, saya persilakan Bapak Ibu untuk tulis di chat. Kita masih ada waktu, tersisa 7 menit. Namun sebelumnya saya pengen gini sih Pak Ayub, saya setuju bahwa kita bereskan di pohon, baru kita bisa mendapatkan buah yang baik. Nah, karena kita di sini adalah orang-orang gereja gitu ya. Bagaimana peran gereja menurut Pak Ayub? Karena gereja adalah satu supporting system juga yang cukup signifikan ke pohon, si keluarga gitu Pak Ayub, banyak memberi contoh keluarga. Pembinaan orang tuanya kah, pembinaan pasangan mudakah gitu ya, karena sekolah atau jurusan atau S3 jadi orang tua tuh nggak ada gitu ya, jadi peran gereja juga di situ. Dan juga bagaimana memasukkan kurikulum ya, tanda petik toleransi, inklusif, tidak merasa eksklusif, dimulai dari dini, dimulai dari komisi anak, dari sekolah minggu gitu. Gimana Pak Ayub? Ya, peran gereja ya memang di tataran pembinaan perlu diarahkan ke arah sana ya, dalam tataran pembinaan, perubahan mindset, perubahan pandangan, perubahan sikap gitu ya. Tetapi gereja juga mungkin bisa memfasilitasi gitu ya, artinya bagaimana pertemuan-pertemuan dari sejak anak-anak dan beberapa dan ini kan sebetulnya soal toleransi ini gereja nggak bisa kerja sendiri sebetulnya ya. Kalau bisa ada networking dengan yang lain-lain, barangkali itu akan sangat menolong sekali ya. Bukan hanya toleransi keluar agama kita, bahkan toleransi ke denominasi sendiri juga kan itu kadang-kadang nggak kalah susah loh Bu ya, orang yang berbeda pandangan lalu kita klaim sesat gitu kan, dan itu yang nah itu aja ya, saya kira kalau bisa difasilitasi ada kegiatan-kegiatan bersama dengan melibatkan gereja lain, melibatkan agama lain, itu kan akan sangat baik. Cuma memang memungkinkan atau enggak gitu ya. Kadang-kadang orang tuh kalau udah menyangkut agama lain gitu ya, takut dulu, waduh apa bener nggak sih gitu ya. Nah ini peranan gereja menjadi sangat penting untuk bukan sekedar tataran pembinaan loh menurut saya, tapi tataran fasilitasi. Itu aja sih. Jadi selain pembinaan internal, juga lakukan perjumpaan-perjumpaan eksternal ya, Pak Oh Ayub iya, ya? iya Bu, networking itu karena nggak bisa kerja sendiri kok. Cuma kan kadang-kadang apalagi kalau udah menyangkut, ya kadang-kadang lah Bu ya, ini maaf mungkin saya nggak tahu, ini yang saya lihat. Kadang-kadang malah kita bisa kerjasama dengan yang agama lain yang sama-sama terbuka. Daripada kerjasama dengan yang sesama Kristen denominasi yang tertutup gitu kan. Ini kan juga jadi gini loh, sebelum
kita menuduh yang lain nggak toleran apa, coba deh, jangan-jangan bibit-bibit intoleransi juga di kita ada sebetulnya. Mari kita autocorrect dululah untuk ke dalam kita, gitu gimana gitu ya. Eee eee, kita nggak bisa mengharapkan orang lain toleran dong, toleran, padahal bibit-bibit intoleransi di kita juga ada gitu sebetulnya, gitu. Mungkin itu bisa bisa jadi semacam, pemicu untuk dipikirkan lebih jauh gitu. Betul, betul. Kita perlu mengkritisi diri kita sendiri dan juga lembaga kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang toleran dalam diri kita dan keluarga kita? Apakah ya kita sendiri, benar kata Pak Ayub, begitu leluasa untuk bekerja sama dengan agama lain, tapi gereja lain yang hanya karena mereka nyanyi boleh jingkrak-jingkrak gitu ya, atau mereka ada yang berbahasa roh dan versus tidak, ada yang pakai minyak urapan, ada yang tidak, itu aja udah bisa sulit untuk bekerja sama dan bahkan sulit untuk berelasi seperti itu. Dan masukan juga buat kita juga ya, bahwa perlu kita sadari dari lahir oe-oe di rumah sakit Kristen, playgroup TK sampai kuliah Kristen, sekolah Kristen. Kemudian ya mainnya kurang jauh seperti itu, gereja, rumah, kemudian ya teman-temannya juga sesama yang sama gitu warnanya. Jadi begitu mereka dilepas, kemudian di kantor bertemu dengan orang yang berbeda, yang mungkin di jidatnya ada tanda bersujud sholat dan sebagainya, itu aja udah kaget, kok sehari 5 kali harus bersembahyang dan sebagainya. Nah itu juga autokorek ke diri kita sendiri. Setuju sekali Pak Ayub untuk hal ini. Dan baik, kita tinggal 1 menit lagi, tapi ada satu nih yang terakhir. Oh, dia sharing ya, dari KER. Apakah ini singkatan atau nama panggilan? Apakah Bapak, Ibu, atau Mbak, atau Mas? Kalau boleh sharing sedikit dari pengalaman beberapa tahun bekerja dengan mayoritas yang berbeda dan dengan beberapa yang intoleran, saya sih sikapi dengan hanya fokus pada pekerjaan kita. Betul kata Pak Ayub, kata Bapak atau Ibu KAR ini, CARE, lakukan yang terbaik. Tidak menanggapi sikap intoleransi, justru itu kesempatan untuk tunjukkan arti toleransi. Ya, beliau menyemangati kita ya, dan juga Mbak Dian tadi yang sharing tentang bagaimana dia menghadapi mayoritas atau intoleransi di dunia kerja. Thank you sharingnya. Baik, kemudian yang terakhir nih, ada nih masih bisa dari Pak Ronald. Pak Ayub, sejauh mana kita harus bertoleransi ketika ada anggota keluarga yang akhirnya berpindah keyakinan? Pak Ayub? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa itu berbeda, pindah keyakinannya itu kenapa? Gitu kan bisa aja ada penyebabnya kan. Kadang-kadang mereka pindah itu juga karena kecewa dengan sikap kita, barangkali ya kita ya introspeksi. Kan dulu pernah ada artis atau apa dari agama lain nikah dengan orang Kristen, malah dihianati sama orang Kristennya gitu kan. Kan itu loh gitu. Jadi barangkali ketika ada situasi seperti itu yang menurut saya harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Mungkin kita punya andil apa gitu ya. Sama dengan kalau ada anggota jemaat pindah ke gereja lain ya jangan gerejanya disalahkan. Mungkin paling baik kita introspeksi lah. Kenapa kok dia begitu? Menurut saya itu lebih produktif daripada kita menyalahkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ya pasti ada sebabnya kan kenapa dia pindah keyakinan itu pasti ada sebabnya lah. Pasti ada, apakah karena karena apa. Nah, barangkali ya itu dicari sebabnya itu why gitu. Nah, kalau sampai kemudian ya memang udah diusahakan lakukan dan tetap nggak bisa ya, satu hal yang menurut saya jangan pernah ngebenci. Jangan lalu kemudian udahlah kita putus gara-gara itu gitu kan. Itu malah apakah kita bisa tetap mengasihi dia sekalipun misalnya setelah berbagai cara dia tetap berpindah keyakinan. Nah, menurut saya itu juga bukan alasan untuk kita membuangnya kan. Kita bisa tetap mengasihinya, kita bisa tetap melihatnya sebagai anggota keluarga, itu pilihannya kan sebetulnya. Kalau setelah segala sesuatunya memang itu udah pilihan terakhirnya, udah kita lakukan dan dia udah milih gitu loh. Ya itu aja yang bisa kita lakukan kalau menurut saya. Baik,
Baik, thank you Pak Ayub. Saya tutup sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Terima kasih buat Anda yang sudah berpartisipasi baik melalui fitur chat maupun tadi yang raise hand dan juga open mic seperti itu. Kita berikan applause dan apresiasi kepada Pak Ayub baik melalui reaktikon gitu ya, bisa dikasih lope-lope atau tepuk tangan atau konfeti dan sebagainya. Terima kasih untuk kehadiran Pak Ayub dan juga telah men-sharingkan serta menjawab beberapa kegelisahan yang ada di peserta pada siang hari ini Pak Ayub. Dan berikutnya, mari kita dukung acara yang baik ini dengan memberikan masukan atau evaluasi kepada panitia. Bapak Ibu akan di layarnya, baik di layar handphone ataupun laptop atau note, akan muncul polling Zoom, polling yang ada di aplikasi Zoom ini, dan dipersilahkan untuk mengisinya. Baik, di saya apakah muncul ya? Di saya bakal muncul juga karena saya bukan host atau co-host. Saya persilakan untuk tim. Baik, nah sudah muncul ya. Pertanyaannya gampang, jawabannya juga gampang kok. Dan jujur, harus jujur ya jawabnya ya. Tidak ada lobby-lobby, tidak ada tekanan, dan juga tidak ada paksaan bagi Bapak Ibu. Silakan. Iya, silakan Bapak Ibu santai aja, nggak perlu terburu-buru. Wow, ini sudah 100% kah? Wah, terima kasih ya untuk partisipasinya. Baik, dari panitia sudah didapatkan 7 pertanyaan evaluasi sebagai wujud tanggung jawab, satu sistem yang transparansi, dan juga ada report seperti itu, laporan kepada gereja untuk pelaksanaan acara ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti polling, dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Mary Lopulalan Malau untuk menyampaikan closing statement ataupun kesimpulan dari perbincangan kita pada siang hari ini. Saya persilakan Ibu Pendeta Mary. Terima kasih Ibu Lina, terima kasih Pak Ayub atas bincang-bincang pada siang hari ini. Kalau boleh saya menyimpulkan atas apa yang sudah disampaikan, saya melihat bahwa tema kecil yang berdampak itu mengingatkan kita pada perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat di tengah lingkungan yang tidak kondusif sekalipun. Oleh karena itu, kita harus membenahi satu hal yang penting disebutkan Pak Ayub tadi soal pohonnya gitu ya, daripada memperhatikan fokus pada buahnya. Kita perlu membenahi konsep pikir diri kita sendiri, apakah kita punya satu sikap intoleransi yang membuat kita bahkan terhalang untuk melakukan hal yang baik, dan kita tidak boleh membiarkan lingkungan mempengaruhi kita sekalipun ada trauma yang mungkin kita pernah alami. Kita perlu menyikapi dengan sikap iman sehingga kita mampu melakukan tugas panggilan kita. Jadi fokuslah terhadap panggilan pribadi kita, entah itu panggilan secara umum ataupun secara spesifik, sehingga kita bisa melakukan bagian kita, yaitu berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk gereja mungkin PR-nya tadi ya, kita perlu terus mengembangkan pembinaan dan juga kesempatan memfasilitasi umat untuk dapat mengalami perjumpaan dengan pihak-pihak yang ada di luar kita, entah itu seagama ataupun tidak, sehingga kita menjadi terbiasa membangun relasi dengan siapa saja dan bisa berbuah menghasilkan kebaikan. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Mary Malau. Nah, langsung nih Pak, decision maker dan juga pengambil kebijakan di GKI Gunsa bisa langsung dapat ya poin yang harus dilakukan oleh gereja, dan ini baik sekali. Kiranya terjadi follow up yang baik dan jemaat kita, mungkin kita penabur ya, tidak menuai. Hasilnya akan kita lihat dalam waktu 10-20 tahun mendatang. Terima kasih. Dan kepada teman-teman yang bergerak di Komisi Anak, GSM juga semangat ya. Tanamkan sikap toleransi dan inklusivitas ini sedari dini dan juga kepada anak-anak cucu kita. Baik,
Berikutnya saya berikan kesempatan bagi pengurus Komisi Dewasa untuk memberikan pengumuman-pengumuman. Dari Ibu Yuli, bila tidak salah, saya persilakan. Iya, baik Ibu Lina, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Kami pengurus dan jemaat Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ayub Yahya yang hari ini menjadi narasumber di Bincang-Bincang. Juga terima kasih kepada Ibu Lina Cindra yang sudah menjadi moderator pada Bincang-Bincang pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, Persekutuan Komisi Dewasa setiap hari Jumat diadakan setiap jam 1 siang. Jumat depan 3 Desember 2021 dengan tema HOPE yang akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo. Kemudian sehat bersama Komisi Dewasa. Jadi setiap hari Sabtu pukul 5 sore teman-teman Komisi Dewasa mengadakan senam sehat bersama. Senamnya ringan-ringan aja, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Yang akan dipimpin oleh Ibu Landriana. Jadi kami undang Bapak Ibu untuk bisa hadir. Demikian pengumuman Komisi Dewasa pada bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu kembali pada bincang-bincang mendatang pada Januari 2022. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Ibu Yuli, mewakili pengurus Komisi Dewasa. Luar biasa ya, acara banyak banget. Ada mingguan, persekutuan doa di Jumat siang, lalu ada sehat bersama ya, ini juga menarik, di Sabtu sore, lalu acara bincang-bincang seperti ini setiap 2 bulan di minggu keempat seperti itu. Jadi nanti next bincang-bincang itu di Januari 2022. Aduh, nggak berasa kita udah di akhir tahun dan akan ada tahun baru. Baik Bapak Ibu, kita sekali lagi bersyukur untuk acara yang asik ini ya, acara asik, acara keren yang temanya mungkin susah kita temukan kalau dalam khotbah-khotbah minggu. Tapi kita punya fleksibilitas dan keleluasaan dalam berbincang-bincang seperti ini. Dan kita bersyukur karena walaupun kita minoritas, sekali lagi, lakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan kita, mulai dari panggilan umum hingga panggilan pribadi lepas pribadi. Dan kita percaya jika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan juga bekerja sama dengan baik tentunya, tidak melakukan ini sendiri, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian penutup kita. Setelah itu saya persilakan penatua pendamping Komisi Dewasa, Pak John Siswadi, untuk menutup dalam doa. Indonesia bagi kemuliaan-Mu oleh teman-teman pemuda remaja GKI Ignite. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi
Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Ayub, Ibu Lina, Ibu Mary, sehingga kita boleh mengakhiri acara kita siang hari ini. Sebelumnya kita mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan menetapkan kami untuk lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dan bahkan mungkin kami akan mengakhiri hidup kami di Indonesia juga. Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang tinggal di Indonesia. Kami melihat kondisi ini sangat menyulitkan buat kami. Begitu banyak tantangan, tekanan yang kami alami. Tapi biarlah di dalam segala kesulitan kami boleh melihat kesempatan dan peluang yang Tuhan sediakan untuk kami. Apapun profesi kami, biarlah kami boleh memberikan dampak sekecil apapun di dalam kami memainkan peranan kami dalam kehidupan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di negeri ini. Dan kami tidak mempermalukan nama Tuhan dengan perilaku kami. Bapa, biarlah kami bisa hidup berdampingan dengan teman-teman kami sebangsa di Indonesia ini. Untuk kemajuan Indonesia, untuk kemuliaan Tuhan, untuk negeri ini, untuk generasi-generasi yang akan datang. Bapa, inilah kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh mendengarkan begitu banyak hal yang boleh membukakan mata kami bahwa kami bisa berperan dengan dampak yang sekecil apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa, Tuhan berkati semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam acara siang hari ini. Biarlah kami boleh terus berperan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doa yang indah dan menguatkan. Terima kasih Pak John. Demikian